Setiap bentang alam terbentuk melalui proses geologi yang panjang, mulai dari aktivitas gunung api, aliran air, hingga gelombang laut. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan membentuk berbagai kenampakan alam yang unik di Yogyakarta dan di sekitarnya. Sabo Bangkalan merupakan bangunan pengendali lahar yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Saat terjadi erupsi, material seperti pasir, batu, dan lumpur mengalir ke bawah. Sabo Dam dibangun untuk menahan dan mengurangi kecepatan aliran tersebut agar tidak merusak permukiman. Selanjutnya, tebing Banyunibo terbentuk akibat proses tektonik yang mengangkat lapisan batuan dari dalam bumi ke permukaan. Setelah itu, batuan mengalami pelapukan dan erosi oleh air dan angin sehingga membentuk tebing yang curam dan berlapis. Berikutnya, lava bantal terbentuk saat lava panas keluar di bawah laut atau air, kemudian mengalami pendinginan sangat cepat. Proses ini membuat bagian luar lava langsung membeku, sementara bagian dalam masih cair, sehingga membentuk struktur bulat seperti bantal. Kemudian, Ngelanggeran merupakan gunung api purba yang terbentuk dari aktivitas vulkanik jutaan tahun lalu. Setelah tidak aktif, batuan mengalami pelapukan dan erosi, sehingga membentuk perbukitan dengan bongkahan batu besar yang khas. Selanjutnya, bunder fluvial terbentuk akibat proses fluvial, yaitu aktivitas aliran sungai yang terus-menerus mengikis batuan atau erosi dan mengendapkan material atau sedimentasi, sehingga membentuk pola aliran tertentu di permukaan. Berikutnya, Kali Suci terbentuk di daerah Kars dari batuan kapur yang mudah larut. Air hujan yang bersifat asam melarutkan batu kapur secara perlahan, membentuk lorong bawah tanah yang lama-kelamaan berkembang menjadi sungai bawah tanah. Selanjutnya, Pantai Baron. Pantai Baron terbentuk akibat proses abrasi, yaitu pengikisan batuan oleh gelombang laut. Proses ini menciptakan cekungan yang berkembang menjadi teluk dengan bentuk melengkung. Kemudian, Telaga Seperangan. Telaga Seperangan terbentuk di kawasan Kars ketika air hujan tertampung di cekungan yang memiliki lapisan kedap air di bawahnya, sehingga air tidak langsung meresap dan membentuk genangan atau telaga. Berikutnya yaitu Luang Pego. Luang Pego terbentuk akibat runtuhan atap Gua Kars yang sebelumnya terbentuk dari pelarutan batu kapur. Proses ini menghasilkan lubang vertikal atau sinkhole yang cukup dalam. Selanjutnya, Pantai Parangtritis terbentuk dari interaksi antara gelombang laut, angin, dan arus laut. Proses abrasi dan sedimentasi yang terjadi secara terus-menerus membentuk garis pantai yang khas. Kemudian, Pantai Parangkusumo terbentuk dari proses sedimentasi pasir laut
yang dipengaruhi oleh angin dan gelombang. Pasir yang terbawa kemudian mengendap dan membentuk kawasan pantai yang luas. Berikutnya, gumuk pasir terbentuk dari pasir vulkanik yang berasal dari Gunung Merapi, dibawa oleh sungai ke pantai, lalu diterbangkan oleh angin dan diendapkan hingga membentuk bukit pasir yang terus berubah bentuk. Selanjutnya kita bergerak ke Muara Opak, tempat bertemunya aliran sungai dengan laut. Perjalanan material dimulai dari bagian hulu, di mana pasir, lumpur, dan kerikil terbawa oleh arus sungai Opak menuju hilir. Semakin mendekati laut, aliran air mulai melambat. Akibatnya, material yang terbawa tidak lagi mampu dipertahankan dan mulai mengendap di sekitar muara. Di sisi lain, gelombang laut dan pasang surut ikut berperan, mengaduk dan menyusun kembali endapan tersebut. Interaksi antara air sungai dan air laut ini menciptakan bentuk muara yang terus berubah. Seiring waktu, proses ini dapat membentuk daratan baru dan mengubah garis pantai, menjadikan Muara Opak sebagai contoh nyata dinamika bentang alam fluvial dan marin. Terakhir, tempuran Opak Oyo terbentuk dari pertemuan Sungai Opak dan Sungai Oyo. Pada titik ini terjadi pencampuran arus dan sedimen yang menciptakan dinamika aliran sungai yang khas. Bentang alam di Yogyakarta menunjukkan bahwa bumi selalu mengalami perubahan. Dengan memahami proses terbentuknya, kita dapat lebih menghargai dan menjaga lingkungan di sekitarnya.